Oke, Mas Reka, tadi dibilang kan disiplin gitu ya. Apalagi nih? Rike itu suka susah, misalnya, oh ntar dulu gitu. Nah itu Sama yang temennya ini datang nih, satu nih, sama lagi. yang ini. Waduh. Mas Yanto Mas. Kok onek aku laporin ke Pak Onek? Apa kabar? Ya ampun. Udah lama nggak ketemu rambutnya jadi pirang. Iya, ada pirang-pirang ibu pejabat. Oh, jadi ibu pejabat sekarang. Ih, Anda. Jadi makanya aku mau laporin. Ini bantal. Tuh kan bantalnya buat Coba kaki, buat Rika orang tua. sebagai oneng Iya, deh. mesti dia Sebagai kaki. oneng. Mesti diikat berarti. Sebagai oneng dan Pok Hindun. Oneng rambutnya diikat. Oh iya ya. Ada daster? Sekalian. Ini mesti kaki, itu alas kaki. Ayo. Bilang action dong. Yuk, yuk. Action. Poneng. Apaan kok? Aku nyari Mas Yanto tadi ke bar-bar. Itu kan ada bar. Nggak ada. Nggak pulang. Kesel sama Mas Yanto. Kan Poneng sekarang jadi pejabat. Kan jadi pejabat. Bantal gue dipukulin. Iya, ini kedudukan supaya ketularan. Iya. Ketularan gue udah Mak mana, Mak? Biasa dia itu kemana-mana gitu. Dia masih inget ya? Dia masih kayak gini aja? Ya iyalah. Kayaknya kalau nggak ada daster nggak bisa ya jadi oneng lagi ya. Iya padahal Kalau keluar. Nah, harus pakai daster, Mbak. Harus pakai daster. Ini bantal apaan nih, Pak? biasanya. Ini, iya itu dia biasa di situ gitu. Jadi ini bantal ini bantal khusus buat kaki. Emang Apa sih ini bawa bantal? ditaruhnya gimana sih sebenarnya, Ya Pak? dia mesti saya juga lihat. Ini ketemu sama orang-orang ini udah berapa tahun sih? Dari saya sebelum menikah Iya. sampai saya sudah bubar. Ya ketemu lagi sama Iya. Ibu pernikahan Puas, Pak Oneng Kak. ya. Oneng itu waktu dulu syuting itu punya kenangan apa sih, Mpok? Dengan Pak Oneng. Dengan Oneng. Usir Pak Oneng itu. Biasa kalau mau mulai itu saya berdoa atau apa. Terus iya lucu tapi aneh pokoknya bikin ya bukan usil lelek tapi usil asik. Iya Jadi kan? orangnya usil gitu. Enggak. Iya, iya lucu-lucu gitu. Ah, jangan suka Iya, gitu, ntar orang iya. gak milih saya lagi. Pokoknya dia Waduh, untung Misalnya- pas pilek gak wawancara ini. Emang mau sampai berapa periode sih? Tapi saya mesti bareng Pak Oneng kalau kita syutingnya di waktu itu CBN jauh itu dengan itu ya, dengan Yayang. Yayangnya masih yang mana nih? yang nama pemain sepak bola itu loh. Halo, Yang halo. inisialnya Saya belum pernah. Eko. Jangan ngomongin yang udah nggak ada. Oh ya udah, yang belum ada aja. Oh sudah ada Ya, ya. kali. Tolong didoain. Oh ya aku juga biar Dia mesti dia deket loh. pintar ngedoain. Amin. Mas Reka, nih nemuin orang-orang ini di mana sih sebenarnya? Dulu tuh baca itu kan tahunan gitu kan, terus akhirnya dari pihak kreatif tuh ngerasa wah akhirnya kita butuh lagi buat orang. Karena kan dulu kita kalau bikin itu ada satu karakter yang di atas harus bisa ngalahin yang karakter lain, tapi dia juga harus ada yang ditekan lagi. Nah kalau Ditekan di atas tuh gimana maksudnya? jadi itu teori kita bikin naskah gitu. Jadi kalau Oneng itu kalah sama Bajuri misalnya, Bajuri itu harus kalah sama Mak gitu. Nah ini kemudian setelah bertahun-tahun kita akhirnya butuh lagi Tapi Emak ngembangin. nggak pernah kalah sama siapapun. Mak itu nggak pernah kalah sama siapapun kecuali sama Poindun. Jadi karakter-karakter ini lahir untuk memenuhi kebutuhan cerita. Gitu. Poindun itu di luar bajai-bajuri emang gini juga ya ternyata ya? Enggak juga. Oh enggak ya? Enggak, dia Oh, enggak? banget, serius. Kalau udah pakai baju Iya. Otomatis. kalau saya pakai daster pun Udah langsung jadi kerasukan. Iya kayaknya. Di rumah ada daster tapi Rika. Ada. Saya di langsung rumah, jadi ya, oneng. kalau saya di rumah pakai daster, mungkin itulah yang mengakibatkan rumah tangga kami. Sampai saya pakai daster di rumah, terus saya jadi oneng. Nggak kuat juga punya istri oneng. Jadi bercandaan. Apa pada ketawa sih kayak gitu aja? Kamu udah berkeluarga apa? Oke, 5 tahun bareng-bareng ya, Iya. luar biasa. Beradu akting sama orang-orang ini, apa yang didapat sama Rike? Ya
saya menemukan kawan-kawan yang tulus gitu, dan dalam berkesenian itu ternyata memang butuh empati supaya kita bisa masuk ke peran itu, dan itu juga yang kemudian menjadi pegangan saya ketika masuk dunia politik. Gitu. Jadi saya butuh kawan-kawan seperti mereka yang tidak pernah meninggalkan kita dalam kondisi apapun. Oke, ketika pakai daster jadi oneng gitu ya. Lepas daster langsung onengnya hilang atau sempat ke bawah-bawah? Pernah nggak ke bawah-bawah sampai Itu makanya dunia saya nyata? dulu ambil kuliah S2 tuh saya ngerjain tesis kalau lagi break ya, Poindun ya. Lagi break saya ngerjain karena betul-betul kita udah nggak ada yang tahu nama asli kita siapa di situ. Saya panggil dia Pohindun ya. Dia panggil saya Oneng gitu, saya panggil dia Knalpot. Jadi emang kita nggak ada yang kadang-kadang udah nggak tahu diri kita nih siapa sebenarnya. Saya kuliah pun saya suka masih ke bawah gitu ya. Saya bingung nih dosen ngomong apa sih dari tadi ngoceh sendirian gitu. Itu masih terbawa gitu. Oh gitu. Dan untuk hilang lagi itu saya butuh waktu juga Berapa 1 tahun lebih. Baru Lepas saya dari bisa kebloonan lepas. oneng itu? Hah? Kebloonan oneng itu? Ternyata belum lepas. Belum lepas sampai sekarang ternyata. Lebih Kebayang inilah. nggak sih waktu itu oneng itu mau jadi anggota dewan tuh waktu itu kebayang nggak? Mbak. Soalnya kan kalau kadang-kadang makanya kayaknya lu nggak pantas ngomongin politik gitu. Jadi, hidup kita sehari-hari itu sebenarnya yang ada aib Mbak gitu. Kita selalu celah-celahan gitu kan. Maksudnya udah nggak ada normatif lah di kita gitu. Jadi pada saat Rike masih kuliah kan, jadi kalau ngerjain tugas itu ya di ruang kita gitu, di ruang produksi itu ada satu komputer yang sebenarnya kebutuhannya buat buat kita produksi komputer itu. Nah begitu Rike masuk di situ udah nggak ada yang berani ganggu. Yang penting beliin kita makanan selesai. Jadi udah jadinya ya dari Kalau situ. ada yang ganggu emang reaksinya gimana? Ya udah paling dia ngenyot tangan gitu. Itu kebiasaan dia. Kebiasaan. Apa sih udah orang-orang ini ya Allah. Wah, harusnya tahu lah, harusnya tahu. Oh ya. Kebiasaan dia Itu dia kalau gitu. kalau apa kebiasaan Kalau itu stres keluar? apa gitu ya udah Hah? ngenyot jempolnya udah Ngenyot tenang dia. jempol. Nah. Iya. Oke. Dan jempol kaki puas. Jadi kita Coba lihat tahu jempolnya gitu sampai lah. peot-peot Jempol nggak? kaki. Nah disitulah akhirnya udah tujuannya mulia lah. Pada saat itu gitu kan udah kelihatan lah kalau besarnya nanti udah adik kita ini besarnya jadi politikus, Gua kita nggak udah punya ngebaca. abang mukanya kayak gini. Kangen nggak sih main sinetron lagi Hah? Kangen banget, sama orang-orang ini? kangen. Iya, saya juga Bahkan kadang-kadang mereka datang di mimpi saya. Itu yang menjadi mimpi buruk. Ya ampun, gue udah nggak jadi oneng, kenapa mimpinya masih orang-orang ini aja gitu. Oke, Poindun makasih sudah hadir. Mas Eka juga terima kasih. Saya sudah? Masih belum. Aduh. Masih Ada apa masih lagi? ada beberapa Makasih segmen ya. lagi untuk Rike Diah Pitaloka. Saat lagi kami kembali. Bulan Ramadan tahun kemarin saya berdoa gitu, ya Allah sebenarnya ada apa? Kalau memang jodoh ini adalah baik untuk perjuangan saya bagi rakyat, sepahit apapun akan saya lanjutkan, saya pertahankan.